Dalam khazanah budaya Jawa dan Sunda, legenda bukan hanya sebatas cerita pengantar tidur atau dongeng masa kecil. Ia berfungsi sebagai penyampai nilai, penjaga identitas, sekaligus penanda kolektif akan relasi antara manusia dan alam. Dari gunung hingga lautan, setiap elemen geografis memiliki juru kunci, dan salah satu sosok paling dikenal dalam ruang kosmologi ini adalah Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Cerita tentang Nyi Roro Kidul tidak berdiri sendiri. Ia hadir dalam sistem kepercayaan tradisional yang memandang laut sebagai wilayah keramat, baik sebagai sumber kehidupan maupun tempat kekuatan gaib bersemayam. Dalam masyarakat pesisir Jawa, khususnya di wilayah selatan seperti Pelabuhan Ratu, nama Nyi Roro Kidul seringkali disebut dengan hormat, penuh kehati-hatian, bahkan dengan sesaji tertentu. Namun, siapa sesungguhnya Nyi Roro Kidul? Benarkah ia makhluk halus? Atau barangkali tokoh historis yang kisahnya kemudian melebur dalam mitos? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali pada asal mula legenda ini, yaitu kisah Putri Kadita, anak dari Prabu Siliwangi. Sebagian besar versi kisah Nyi Roro Kidul menempatkan tokoh ini hidup pada masa kerajaan Pakuan Pajajaran, kerajaan Hindu Sunda yang berkuasa di Tatar Pasundan sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan menjunjung tinggi nilai kesantunan, keluhuran budi, dan spiritualitas. Prabu Siliwangi, nama yang sangat melegenda, dipercaya oleh masyarakat Sunda sebagai simbol kepemimpinan yang agung, adil, dan bijaksana. Dalam banyak hikayat, ia digambarkan memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga memiliki sisi manusiawi yang dekat dengan rakyatnya. Cerita tentang pertemuan Prabu Siliwangi VI dengan perempuan gaib di hutan adalah fondasi utama dari lahirnya sosok Nyi Roro Kidul. Pertemuan tersebut bukan sekadar kisah asmara, tetapi juga merupakan representasi pertemuan antara dua dunia, dunia manusia dan dunia alam gaib. Pertemuan ini menjadi metafora penting dalam tradisi lisan masyarakat Jawa dan Sunda, bahwa harmoni harus dijaga antara keduanya. Alkisah, pada suatu hari Prabu Siliwangi VI melakukan kegiatan favoritnya, berburu di hutan. Tak seperti raja pada umumnya, ia lebih suka berburu sendiri, tanpa iring-iringan pasukan atau para abdi. Mungkin karena ia menikmati keheningan dan tantangan yang hadir saat berada di alam bebas. Namun, dalam perburuan kali itu, ia tanpa sadar telah masuk terlalu dalam kebelantara. Hari mulai gelap, dan sang raja kehilangan arah. Ia berputar-putar mencari jalan keluar, namun tak menemukan tanda-tanda kehidupan. Dalam kelelahan, Prabu Siliwangi memutuskan beristirahat di bawah pohon besar. Di saat itulah, muncul sesosok perempuan yang sangat cantik. Ia seolah-olah muncul dari kabut malam, dengan rambut panjang terurai, wajah tenang, dan sorot mata yang tidak biasa. Prabu Siliwangi yang kelelahan meminta bantuan kepada perempuan itu untuk menunjukkan jalan keluar. Namun, sang perempuan menjawab bahwa ia bersedia membantu hanya jika Prabu Siliwangi bersedia menetap sementara bersamanya. Raja pun setuju, dengan pertimbangan bahwa ia akan kembali segera setelah ia cukup kuat dan tahu arah pulang. Prabu Siliwangi kemudian tinggal bersama perempuan itu di tempat yang ternyata bukan rumah biasa, melainkan sebuah istana megah tersembunyi di dalam hutan. Istana itu tidak terlihat dari luar dan hanya bisa dilihat oleh mereka yang diizinkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Prabu Siliwangi yang awalnya hanya berniat tinggal sementara, mulai merasa nyaman. Ia terpikat pada kelembutan dan kecantikan perempuan itu. Keduanya hidup layaknya pasangan raja dan ratu, meski sang perempuan tetap enggan mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Tak lama kemudian, Prabu Siliwangi dan perempuan misterius itu menikah secara spiritual. Pernikahan ini menandai penyatuan dua alam, manusia dan gaib, dunia raja dan dunia ratu hutan. Sebagian versi cerita menyebut bahwa perempuan itu adalah penguasa alam hutan, siluman yang memiliki kuasa atas makhluk halus dan kekuatan alam. Namun, seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai gelisah. Ia teringat akan tanggung jawabnya sebagai raja dan pemimpin rakyat.
Ia merasa bersalah telah meninggalkan istana tanpa kabar begitu lama. Setelah mengutarakan niatnya, sang istri tidak menghalangi. Ia bahkan mengutus pasukannya mengantar Prabu kembali ke Pakuan Pajajaran. Sambutan rakyat begitu meriah. Mereka mengira sang raja telah meninggal. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu di mana ia berada selama ini. Prabu Siliwangi hanya mengatakan bahwa ia sedang bertapa dan belajar di tempat terpencil. Hari-hari Prabu Siliwangi kembali diisi dengan urusan kerajaan. Namun, ia kerap termenung, teringat akan istrinya yang ia tinggalkan. Ia tidak pernah menceritakan perihal perempuan itu kepada siapapun. Perempuan itu tetap menjadi rahasia pribadinya. Beberapa waktu kemudian, pada malam yang sunyi, terdengar tangisan bayi dari luar istana. Prabu Siliwangi, yang masih terjaga, keluar untuk mencari sumber suara. Di dekat taman istana, ia menemukan seorang bayi perempuan yang dibungkus kain hijau dengan sulaman rumit. Saat ia menggendongnya, tiba-tiba muncul cahaya lembut dan kabut tipis. Dari balik kabut itu muncullah sosok perempuan, sang istri yang dulu ditinggalkannya. Dengan wajah tenang namun sedih, ia berkata bahwa bayi itu adalah anak mereka, Putri Kadita. Ia tidak bisa membesarkan anak itu di alamnya karena sang anak adalah manusia. Maka ia menyerahkan bayi itu kepada Prabu Siliwangi dengan permintaan agar dirawat layaknya putri kerajaan sejati. Ia juga meminta agar Prabu tidak pernah memberitahukan asal-usul sang putri kepada siapapun sampai saatnya tiba. Setelah menyampaikan pesan itu, sosok perempuan tersebut menghilang kembali dalam kabut malam. Prabu Siliwangi memberi nama bayi itu Kadita, yang berarti perempuan yang lahir dari cahaya. Ia membesarkan Kadita dengan kasih sayang sepenuh hati, memberikan pendidikan dan perhatian terbaik. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang anggun, cerdas, dan berbudi luhur. Wajahnya memancarkan keanggunan mistis yang mengingatkan sang raja pada ibunya. Namun, walau Prabu Siliwangi sangat mencintai putrinya, satu persoalan belum terselesaikan. Ia belum memiliki anak laki-laki sebagai penerus tahta. Dalam struktur sosial kerajaan kala itu, seorang perempuan dianggap belum layak menjadi ratu tertinggi. Sebagian bangsawan mulai meragukan kelanjutan dinasti jika tidak ada pewaris pria. Kegelisahan ini menjadi titik awal dari serangkaian peristiwa tragis yang akan mengubah hidup Putri Kadita untuk selamanya. Dewi pilihan Prabu Siliwangi adalah seorang bangsawan dari kerajaan tetangga. Ia dikenal dengan nama Dewi Mutiara, seorang perempuan muda yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan fasih dalam adat istana. Awalnya, pernikahan ini disambut hangat oleh masyarakat dan para petinggi istana. Mereka berharap kehadiran Dewi Mutiara akan menjadi awal baru bagi kesinambungan kerajaan. Bagi Kadita, ia menerima keputusan ayahnya dengan hati terbuka. Ia bahkan menyambut ibu tirinya itu dengan sopan dan hormat, seperti didikan yang diterimanya sejak kecil. Ia tidak merasa terancam, sebab kasih sayang Prabu Siliwangi kepadanya tidak pernah berkurang sedikitpun. Dewi Mutiara, meskipun awalnya tampak tulus, mulai merasa cemburu melihat kedekatan antara Prabu Siliwangi dan Putri Kadita. Ia merasakan bahwa keberadaan Kadita menjadi bayang-bayang yang menghalangi jalannya menuju posisi tertinggi dalam istana. Lebih buruk lagi, ia merasa bahwa sang raja akan tetap mencintai Kadita meskipun dirinya nanti melahirkan anak laki-laki. Perasaan cemburu itu lama-lama berubah menjadi ambisi. Dewi Mutiara ingin menyingkirkan Putri Kadita agar tidak ada lagi saingan di hati Prabu Siliwangi. Ia sadar bahwa selama Kadita ada, putranya kelak tetap akan mendapat tempat kedua di hati raja. Ketika ia akhirnya mengandung, niat buruk itu semakin menguat. Ia mulai menyusun strategi untuk mengeluarkan Kadita dari istana, dan jika bisa, dari kehidupan Prabu Siliwangi sepenuhnya. Pada suatu malam, Dewi Mutiara berbicara pada Prabu Siliwangi. Dengan penuh keluh kesah, ia berkata bahwa kehamilannya akan terganggu bila masih melihat Kadita di dalam istana. Ia beralasan bahwa aura sang putri membuatnya gelisah dan susah tidur. Ia juga menuduh Kadita menggunakan sihir warisan ibunya yang berasal dari dunia siluman. Mendengar itu, Prabu Siliwangi sangat murka.
Ia menyatakan bahwa Putri Kadita adalah titipan suci dari perempuan yang sangat ia cintai, dan tidak ada alasan apapun yang membenarkan pengusiran putrinya. Ia bahkan memperingatkan Dewi Mutiara untuk tidak mengungkit-ungkit hal tersebut lagi. Ia mulai membujuk para dayang, para penasihat, bahkan seorang dukun gaib yang dikenal memiliki ilmu hitam untuk mencelakai Putri Kadita secara diam-diam. Ia tahu bahwa selagi Prabu Siliwangi hidup, ia tidak akan bisa menyentuh Kadita secara langsung. Maka, ia memilih cara licik. Pada malam hari, saat sang raja tertidur, seorang dukun menyelinap masuk ke ruang pribadi Putri Kadita. Ia menaburkan bubuk hitam dan membacakan mantra pemisah kekuatan. Sejak malam itu, Putri Kadita mulai merasa gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Keesokan harinya, kulitnya mulai mengelupas, berubah menjadi merah dan bernanah. Tubuhnya dipenuhi bisul dan luka-luka mengerikan. Aromanya menyengat. Sang putri yang sebelumnya dikenal begitu anggun dan bersih, kini tampak seperti makhluk yang tidak dikenali siapapun. Prabu Siliwangi panik. Ia memanggil seluruh tabib dari penjuru negeri, meminta obat terbaik, doa terbaik, pengobatan terbaik. Namun, semuanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menyembuhkan Kadita. Para tabib bahkan tidak bisa mengenali jenis penyakit itu. Saat itulah Dewi Mutiara kembali menjalankan siasatnya. Ia mengatakan bahwa penyakit Kadita bisa menyebar dan menjadi wabah. Jika tidak segera diasingkan, maka seluruh istana akan terancam. Kali ini, beberapa bangsawan ikut menyetujui. Mereka beralasan bahwa keselamatan kerajaan lebih penting dari kasih sayang pribadi raja kepada putrinya. Prabu Siliwangi menghadapi pilihan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, mempertahankan Kadita di istana dan mempertaruhkan keselamatan rakyat, atau mengasingkan putrinya demi melindungi seluruh kerajaan. Dengan berat hati, dan air mata yang tak bisa dibendung, ia memerintahkan pengasingan Putri Kadita keluar istana. Namun, ia bersumpah bahwa keputusan ini bukan karena kebencian. Ia berjanji akan terus mencari cara untuk menyembuhkan anaknya dan mengembalikannya ke pangkuannya suatu hari nanti. Putri Kadita tidak menangis. Ia hanya menunduk dan menerima nasibnya. Dalam diam, ia mengerti bahwa kekuatan yang mencelakainya bukan dari dunia biasa. Ia juga merasa bahwa penderitaan ini mungkin bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Ditemani seekor kuda putih dan 2 abdi yang setia, Kadita berjalan jauh dari Pakuan Pajajaran menuju arah barat daya. Mereka akhirnya tiba di sebuah tempat sunyi yang disebut Gunung Kombang, dekat wilayah pegunungan selatan. Di sanalah Kadita membangun gubuk kecil dan mulai bertapa. Ia tidak lagi berharap akan sembuh melalui obat manusia. Ia memanggil kekuatan yang lebih dalam, kekuatan warisan ibunya, kekuatan alam semesta, dan energi leluhur. Selama berhari-hari ia berpuasa dan bermeditasi. Meskipun tubuhnya lemah, jiwanya semakin kuat. Pada suatu malam yang gelap, saat bulan belum sempurna, ia mendengar bisikan gaib yang memanggil namanya. Suara itu lembut, seperti suara ibunya dahulu, dan berkata, "Anakku Kadita, pergilah ke arah selatan. Air laut akan membersihkan tubuhmu, dan dari sana, takdirmu akan ditentukan." Kadita mengikuti bisikan itu. Ia meninggalkan Gunung Kombang dan berjalan ke arah laut. Perjalanan itu tidak mudah. Tubuhnya yang masih luka terasa perih oleh udara dan debu. Namun semangatnya tidak padam. Ia percaya bahwa akan ada jawaban di sana. Setelah melewati hutan, sungai, dan lembah, ia akhirnya tiba di pesisir pantai selatan. Ombaknya tinggi, anginnya kencang, dan lautnya gelap seperti menyimpan rahasia besar. Disinilah, takdir Kadita akan berubah untuk selamanya. Angin laut menyambut kedatangan Putri Kadita dengan deru kencang dan ombak yang menderu ke tebing-tebing karang. Pantai selatan tidak seperti wilayah pesisir lainnya. Ia liar, misterius, dan penuh kekuatan yang tak terlihat. Sesuai bisikan gaib yang ia dengar, Kadita melangkah mendekati ombak. Tubuhnya yang penuh luka kini tak lagi dirasakannya sebagai kelemahan. Justru, setiap gelombang yang menyentuh kakinya terasa seperti menyatu dengan jiwanya. Ia tahu, jika laut ini adalah bagian dari dirinya,
dalam cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Saat seluruh tubuhnya tenggelam, terjadi perubahan yang luar biasa. Ombak yang semula liar berubah menjadi tenang. Awan yang menutupi langit seolah membuka jalan bagi cahaya rembulan. Di dalam air, luka-lukanya hilang, kulitnya kembali bersinar seperti dahulu. Ia merasakan kekuatan mengalir dalam darahnya, bukan lagi darah manusia biasa, melainkan darah yang menyatu dengan unsur alam, air, angin, dan cahaya bulan. Dalam sekejap, Kadita berubah menjadi sosok baru, Ratu Laut Selatan, yang kelak dikenal sebagai Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul.